Surat Keputusan Majelis Pusat Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia nomor 239 dan seterusnya tentang pentahbisan pendeta GKRI Jemaat Agape Bitung. Yang kedua, Surat Keputusan Majelis Pusat Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia nomor 240 dan seterusnya tentang pentahbisan pendeta Gereja Kristus Rahmani Indonesia. Dan yang ketiga, Surat Keputusan Majelis Pusat Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia nomor 241 dan seterusnya tentang Gembala Sidang GKRI Jemaat Agape Bitung. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, memutuskan dan menetapkan nama Evangelis Yani Dolfileo Warongan, SP MDiv. Tempat tanggal lahir Tomohon 9 September 1973, menjadi pendeta di GKRI Jemaat Agape Bitung, alamat Kompleks Ruko Pateten nomor B29, Kelurahan Pateten 2, Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu diberikan kepadanya hak menggunakan jabatan pendeta serta segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan jabatan tersebut. Demikian surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2022. Majelis Pusat Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Pendeta Haili Hia, STH sebagai Ketua Umum, dan Pendeta George Fakdawer, STH sebagai Sekretaris Umum. Yang kedua, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan nama Evangelis Marilyn Treasure Mukalu, ST MA, tempat tanggal lahir Manado 15 Maret 1974, menjadi pendeta di GKRI Jemaat Agape Bitung dan seterusnya. Oleh karena itu diberikan kepadanya hak menggunakan jabatan pendeta serta segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan jabatan tersebut. Demikian surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2022, Majelis Pusat Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Pendeta Haili Hia, STH sebagai Ketua Umum, dan Pendeta George Fakdawer, STH Sekretaris Umum. Yang ketiga, memperhatikan dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Pendeta Yani Dolfileo Warongan, SP MDiv,
sebagai Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Agape Bitung. 2. Memberi wewenang penuh kepada Pendeta Yani Dolfil Leo Warongan SPMDIV dalam mengembalakan GKRI Jemaat Agape Bitung. 3. Dalam melaksanakan tugas pengembalaan, hendaknya Pendeta Yani Dolfil Leo Warongan SPMDIV memperhatikan tata gereja dan tata laksana GKRI. Demikianlah surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Majelis ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2022. Majelis Pusat Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Pendeta Haili Hia STH, Ketua Umum, dan Pendeta George Fakdawer STH, Sekretaris Umum. Demikian surat keputusan dari Majelis Pusat Sinode yang saya bacakan. Saya serahkan kepada Ketua Umum. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam prosesi ini. Yang pertama adalah prosesi kedua hamba Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Enggak maju ke depan, ya. Selanjutnya setelah evangelis diserahkan kepada Pak Sekum. Kemudian kedua hamba Tuhan akan memakaikan jubah. Yang pertama mungkin jasnya dilepas dulu, pada petugas dibantu. Satu-satu dulu kepada Pendeta George dan Pendeta Yohanes, memasangkan jubah kepada Pendeta Yani. Ya. Selanjutnya untuk Pendeta Merlin Mokalu, jubahnya dipasangkan oleh Pendeta Yanti dan Pendeta Okta. Belum. Semangat kepada ketiga pendeta, boleh kembali ke tempat. Dan selanjutnya kita akan mulai dengan pembacaan pendahuluan oleh Pak Sekum untuk masuk di dalam pentabisan ini.
Kita bersyukur kepada Tuhan Kepala Gereja bahwa hari ini melalui kebaktian pentabisan kita diyakinkan kembali akan penetapan janji Tuhan kepada jemaatnya bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus telah berkenan menghimpunkan gerejanya sebagai keluarga yang terpilih untuk mengambil bagian dalam pekerjaan penyelamatan bagi umat manusia. Karena itu Tuhan berkenan memperlengkapi umatnya bahwa Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Di sini kita mendengar bahwa jabatan pendeta adalah berasal dari Tuhan sendiri, anugerah Allah kepada yang dipanggilnya. Maka kepada semua orang yang melakukan tugasnya dengan baik, mereka berpegang pada perintah Tuhan. Pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, sambil mengingat pesan dan janji penyertaannya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuknya. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Berdasarkan firman Tuhan dan agar menjadi nyata bahwa saudara bersedia menyambut panggilan Tuhan melalui gerejanya sebagai pendeta, maka Bapak dan Ibu hendaklah menjawab pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara yakin Tuhan memanggil saudara untuk menjadi pendeta di GKRI? Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin oleh anugerah Tuhan. Apakah saudara yakin sebagai dasar pekerjaan pelayanan saudara yang kudus ini, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan satu-satunya, ukuran iman yang benar? Apakah jawab saudara? Ya, saya yakin dengan sungguh. Apakah saudara akan setia melakukan tugas sebagai pendeta berdasarkan panggilan Tuhan dan ajaran firman-Nya, serta anggaran dasar dan tata gereja GKRI? Apakah jawab saudara? Ya, saya berjanji dengan setia. Ucapkanlah janji setia saudara. Janji setia calon pendeta. Di hadapan Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, serta pimpinan sinode dan majelis daerah, majelis jemaat, dan jemaat GKRI, saya berjanji bahwa saya percaya firman Tuhan dan akan hidup menurut firman Tuhan, serta memberitakan isi Alkitab sepenuhnya.
Saya akan melakukan tugas dan kewajiban saya sebaik-baiknya serta bertanggung jawab. Saya akan memberikan teladan dalam kasih, kesetiaan, pengorbanan, dan dengan sukacita menggembalakan kawanan domba Allah yang dipercayakan kepada saya. Saya akan mentaati tata gereja dan tata laksana GKRI yang telah ditetapkan oleh sidang sinode sebagai pedoman kerja dalam pelayanan. Saya akan mentaati dan menghormati gembala sidang dan pimpinan sinode maupun majelis daerah GKRI serta berkonsultasi dalam melaksanakan pelayanan. Saya berjanji dengan tulus hati, saya tidak akan mengajarkan atau mengembangkan pengajaran sesat yang bertentangan dengan Alkitab dan pengakuan iman GKRI. Saya tidak akan memecah belah jemaat dengan menyebarkan isu atau menghasutnya. Saya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Saya tidak akan melakukan perbuatan yang memalukan nama Tuhan dan tidak bermoral. Saya tidak akan melalaikan tugas saya sebagai pendeta di mana saya ditempatkan, melainkan akan mengutamakannya untuk kemajuan dan pengembangan GKRI serta kemuliaan namanya. Apabila saya ternyata bersalah melanggar firman Tuhan atau salah satu dari janji setia ini, maka saya bersedia dinasihati atau ditegur oleh pimpinan sinode, majelis daerah, atau gembala sidang, atau secara bersama-sama. Dengan penyertaan janji setia ini, saya ucapkan dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari siapapun juga. Amin. Saya percaya oleh karena suami istri, saya nggak nanya pasangan masing-masing, sudah pasti saling menopang dan saling mendukung. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, atas nama sinode, saya akan melantik saudara menjadi pendeta. Berdasarkan jawaban dan janji saudara, maka saya sebagai hamba Tuhan dan pimpinan sinode Gereja Kristus Ramani Indonesia melantik dan mentabiskan Pendeta Yani Warongan dan Pendeta Merlin Mokalu menjadi pendeta dan menjadi gembala sidang di dalam wadah sinode Gereja Kristus Ramani Indonesia GKRI Agape Bitung, di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Amin. Silakan berlutut. Saya undang rekan-rekan pendeta maju ke depan sambil kita menaikkan pujian Ku Mau Setia Sampai Akhir. Saya undang semuanya jemaat bangkit berdiri. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senam jiwaku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senang jiwaku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Mau setia sampai akhir
melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mari ulurkan tangan. Bapa di dalam surga, Engkau yang telah memanggil, telah memilih dan menetapkan kedua hamba-Mu sehingga hari ini berlutut di hadapan Tuhan setelah menyatakan janji setia mereka melayani Engkau. Hamba Tuhan Pendeta Yani Warongan, hamba Tuhan Pendeta Merlin Mokalu, kami teguhkan panggilan-Mu menjadi pendeta di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Kami memohon kiranya wibawa daripada Tuhan menyertai pelayanan-Mu, menambah-nambahkan karunia penggembalaan, pemberitaan firman Tuhan untuk menjangkau jiwa bagi Kristus Yesus. Diberkati di dalam kesehatan, diberkati di dalam segala usaha di dalam pelayanan, diberkati di dalam rumah tangga, istri, suami, anak-anak. Tuhan terus memberkati. Terpujilah Bapa di surga. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hamba Tuhan ini, Pendeta Yani Warongan, Pendeta Merlin Mokalu, kiranya menjadi hamba Tuhan yang setia sampai akhir, sampai mereka menerima mahkota kehidupan yang Tuhan telah siapkan. Terpujilah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Salam. Mari berdiri. Oke. Pasangan stola. Pemasangan stola pendeta kepada Pendeta Yani Warongan. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Pasangan stola pendeta untuk Pendeta Merlin Mokalu. Berikan sorak-sorak untuk Tuhan. Ucapan selamat dari para rekan-rekan hamba Tuhan. Selamat. SK Gembala ini, Pak. Agak beda, jadi Bapak dua. Jadi selamat Pak Gembala, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Kedua hamba Tuhan menghadap jemaat dan ya. Boleh berikan tepuk tangan. Allah Bapa yang telah memanggil saudara akan menguatkan saudara dengan tangannya, membimbing saudara dengan roh dan firman-Nya, agar saudara dapat menjalankan panggilan dan tugas darinya demi kemuliaan nama-Nya dan kerajaan-Nya. Perhatikanlah kawanan domba Allah ini. Layanilah Tuhan. Gembalakanlah mereka. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Oleh karena Engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi gembala, menjadi pendeta, penilik untuk menggembalakan jemaat Tuhan
yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, sambutlah pendeta gembala saudara dengan sukacita. Dengarkanlah ajaran dan nasihatnya. Sambutlah teguran dan pimpinannya. Jemaat diikutin. Ya Tuhan, kami sepenuhnya menyambut dan mendengarkan pendeta kami. Menyambut dan mendengarkan gembala kami. Baik ajaran, nasihat, teguran, maupun pimpinannya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorak untuk Yesus. Kepada para pendeta dan seluruh jemaat disilakan duduk, dan acara ini ditutup dengan khotbah sulung oleh Pak Gembala Pendeta Yani Warongan. Silakan. Ya, shalom. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan yang boleh memberi kesempatan bagi kami untuk boleh melayaninya. Dan terima kasih untuk MPS yang sudah boleh mentadbiskan kami. Dan mohon waktu sebentar untuk menyampaikan khotbah di saat ini. Nah, dan tentunya ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan percayakan bagi saya, bagi Pendeta Merlin, bahkan bagi seluruh majelis dan jemaat GKRI Agape Bitung. Nah, di saat ini tadi kita sudah mendengarkan tentang bagaimana kita sungguhnya harus menjala manusia, dan ini juga menjadi tanggung jawab kami, panggilan kami untuk boleh menjala manusia, bawa mereka kepada Kristus. Dan secara khusus di khotbah saya pertama sebagai seorang pendeta, kita akan melihat bagaimana waktu Tuhan, waktu yang terbaik dalam kehidupan dan pelayanan kami. Untuk itu mari kita membuka dua ayat yang menceritakan gambaran kehidupan dari Yusuf. Kejadian 37 ayat 2 dan Kejadian 41 ayat 46. Kejadian 37 ayat 2 ditulis, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kejadian 41 ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, yang tadi saya sudah katakan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kenapa saya mengangkat tema di momen spesial hari ini? Karena inilah juga yang kami alami di dalam kehidupan pelayanan kami. Sejak Tuhan memanggil untuk boleh melayani Tuhan, kami percaya inilah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kami. Bagi saya secara pribadi, bagi Pendeta Merlin, bahkan secara khusus bagi jemaat GKRI Agape Bitung. Sehingga waktu ini pentadbisan pendeta boleh terlaksana dengan baik. Mengapa saya katakan ini hal yang terbaik yang boleh kami alami? Walaupun saya percaya di berikut-berikut, di waktu-waktu kemudian masih ada hal yang terbaik yang Tuhan akan percayakan untuk kami jalani. Karena saya mengevaluasi perjalanan pelayanan kami, ya kan, setelah selesai studi di I3 tahun 2010. Ya, puji Tuhan tetap ada dalam jalur pelayanan. Dan setelah saya merenungkan kehidupan pelayanan kami setelah selesai studi tahun 2010 kembali ke Manado, ya kan, boleh ambil bagian dalam pelayanan dan boleh diberi kesempatan merintis pelayanan persekutuan, walaupun setelah akhirnya pindah di Bitung, pelayanan yang dirintis ternyata mereka juga dikembalikan ke gereja masing-masing. Melewati proses panjang, melayani di gereja Gemim Bait El Bahu, melayani di gereja Gemim Kristus Bitung dengan berbagai lika-liku pelayanan, tantangan pelayanan yang boleh kami alami.
Dan saya percaya inilah proses pembentukan Tuhan bagi kami secara pribadi dan keluarga saya. Ya memang ada melewati proses ini begitu cepat, ya kan, standar ya ada 2 tahun setelah selesai, tapi Tuhan menyiapkan waktu yang terbaik dengan proses yang panjang. Setelah selesai studi butuh 12 tahun bagi kami hingga tiba di hari ini. Dan ternyata ini juga memang jawaban Tuhan atas doa-doa kami. Saya ingat pertama kali masuk sekolah teologi tahun 2004 dan di I3 bersama Pak Sekum sebagai senior, ada Pak Yohanes sebagai senior juga di I3. Ada satu bagian yang sering kali diingatkan dikala masuk, pertama kali masuk, doakan dari awal tempat pelayanan saudara. Doakan dari awal, dari semester awal sudah mendoakan, dan setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi hingga hari ini, ternyata saya pernah berdoa begini, Tuhan beri kesempatan untuk boleh melayani di gereja dan dalam perintisan gereja. Walaupun memang yang terpikir karena memang senior-senior yang memotivasi untuk akhirnya ambil bagian dalam pelayanan, mereka yang ambil bagian dalam pelayanan yang mungkin bukan gereja yang ada di kota. Jadi termotivasi, kelak saya akan melayani Tuhan, pergi di daerah yang terpencil, merintis jemaat, membangun jemaat, dan sebagainya. Walaupun pada akhirnya saya diantar Tuhan ada di Manado kembali dalam pelayanan. Dan berjalannya waktu, ternyata Tuhan berproses. Hingga hari ini, ternyata Tuhan menyatakan kasih-Nya, dan Tuhan menjawab doa. Bukan di gereja yang besar, bukan di gereja yang segala sesuatu sudah tersedia, bukan di gereja yang tinggal melanjutkan pelayanan yang ada, tapi dimulai di gereja yang dirintis bersama dengan sebagian jemaat yang memulai persekutuan ini. Ya, puji nama Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan ini. Dan dari yang tidak ada menjadi ada secara khusus di Kota Bitung ini, karena GKRI Agape Bitung adalah GKRI yang pertama yang ada di Kota Bitung ini. Ya, memang dari tidak ada menjadi ada. Dan itu ternyata Tuhan menjawab, karena pernah menaikkan doa, memulai merintis jemaat, melayani di situ. Walaupun memang di Sulawesi Utara GKRI sudah ada sejak tahun 2015. Bahkan secara sinode GKRI sudah merayakan tahun yubileum tanggal 12 Desember yang lalu, 50 tahun. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan dan mempercayakan dan menjawab doa-doa yang sudah pernah dinaikkan kepada Tuhan. Dan saya percaya kami juga yang menjadi insan GKRI akan terus bersama-sama berjuang agar nama Tuhan dimuliakan lewat hadirnya jemaat-jemaat GKRI secara khusus Sulawesi Utara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali ke tema khotbah yang saya angkat tadi. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, walaupun melewati proses yang cukup panjang bagi kehidupan pelayanan kami. Dan kalau kita mengingat apa yang terjadi dengan Yusuf, juga mengalami proses yang panjang. Dari 2 ayat tadi, kalau kita hitung kurang lebih 13 tahun, Yusuf mengalami proses hingga mengalami waktu yang ia tidak pernah pikirkan sebelumnya, menjadi penguasa di Mesir, melewati diolok-olok, ya, melewati dianiaya, mengalami penderitaan, ya kan, kemudian dijual ke Mesir, kemudian sudah ada kesempatan pengharapan, Tuhan mengubahkan, ternyata dilupakan oleh juru minum raja. Proses yang masih kecil dibandingkan yang kami alami dalam pelayanan, seperti dibandingkan apa yang dialami oleh Yusuf. Dan kita boleh melihat bagaimana waktu Tuhan, waktu yang terbaik, walaupun proses itu panjang untuk kami jalani menghitung tahun-tahun yang ada. Nah, belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf dalam catatan kitab suci, bagaimana supaya kita bisa mengalami waktunya Tuhan di dalam kehidupan yang sementara kita jalani. Bagaimana kita mengalami proses Tuhan, mengalami rancangan Tuhan, dan tiba dalam berkat yang mungkin saat ini seperti saat ini. Kita belajar dalam apa yang dialami oleh Yusuf. Yang pertama yang saya catat di sini adalah karena apa? Yusuf hidup dalam kebenaran. Kalau kita baca dalam Kejadian 37 ayat 2b, di situ dikatakan,
dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dari teks ini kita bisa lihat bahwa Yusuf tahu akan kebenaran, Yusuf tahu akan standar kebenaran, Yusuf hidup dalam kebenaran sehingga dia bisa membandingkan, oh yang dilakukan oleh saudara-saudaranya ini adalah kejahatan. Kalau Yusuf tidak tahu kebenaran, mungkin dia tahu yang dibuat oleh saudara-saudaranya adalah kejahatan. Di samping itu, Yusuf hidup dalam kebenaran itu, sehingga dia dimampukan untuk mengingatkan saudara-saudaranya akan apa yang dilakukan. Nah, bagi kita juga dalam menanti waktunya Tuhan, melewati rancangan Tuhan, maka tetap hiduplah dalam kebenaran itu. Tanpa kepalsuan, hidup dalam kejujuran, walaupun mungkin ada tantangan penderitaan, melewati proses yang sementara dijalani. Tapi kalau kita sungguh-sungguh tetap ada dalam kebenaran, tetap ada dalam relnya Tuhan, maka pasti kita akan sanggup melewatinya dan tiba di waktu yang terbaik yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita jalani. Di samping itu kita boleh melihat Yusuf hidup dalam kebenaran sehingga ia tidak menyembunyikan kejahatan. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti tidak akan tenang ada di kelompok orang-orang yang melakukan kejahatan. Pasti dia akan menegur, mengingatkan orang-orang tersebut supaya, apalagi itu saudara-saudara kita. Dan Yusuf melakukan itu. Dan dikala kita hidup dalam kebenaran, mari kita untuk boleh mengingatkan saudara-saudara kita. Mendoakan mereka, menegur mereka, menasihati mereka. Agar benar-benar mereka juga boleh datang di kebenaran itu. Di dalam kehidupan yang sementara dijalani. Nah, kebenaran itu kita tahu bersama. Tadi sudah diingatkan oleh Pak Ketua Sinode, yaitu firman Allah, standar kebenaran. Ya, kita walaupun masih terus mengingat, setiap minggu diingatkan bagaimana kita harus membaca Alkitab, menyelesaikan membaca Alkitab dan mengulang-ulang. Ya, tadi menjadi tantangan, 1 hari 10 pasal. Ya, jadi tantangan juga bagi kami hamba Tuhan dan juga bagi jemaat semua. Apakah kita mau menyiapkan diri untuk boleh membaca firman Tuhan yang kita tahu itu adalah standar kebenaran, standar kehidupan kita. Supaya kita melewati proses yang sementara dijalani, kita boleh tiba di waktunya Tuhan, berkatnya Tuhan, tanpa berpaling dari Tuhan. Tanpa melakukan keinginan-keinginan kita. Standar yang Tuhan tetapkan. Kemudian hal yang kedua yang saya lihat, bagaimana supaya mengalami waktu yang terbaik dari Tuhan berdasarkan apa yang dicatat oleh kitab suci, yaitu hidup berelasi dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Kejadian 39 ayat 3, di situ dijelaskan. Kejadian 39 ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Memang tidak secara langsung menuliskan Yusuf berelasi dengan Tuhan. Tapi seorang Potifar, orang Mesir yang tidak mengenal Allahnya Yusuf, yaitu Allah Israel, nah mungkin dia sanggup mengatakan bahwa Yusuf disertai Tuhan kalau dia tidak memperhatikan sikap dan tindakan Yusuf di hari-hari kehidupannya. Pasti dia melihat bahwa Yusuf membangun relasi dengan Tuhan. Bahwa Yusuf melakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupannya. Sehingga pernyataan di ayat 3, Kejadian 39, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Orang yang tidak percaya melihat orang-orang yang benar dan kita melakukan standar itu, maka orang akan melihat bahwa memang itu kita bisa lakukan karena kita disertai Tuhan. Dan ini juga yang dilihat oleh Potifar, bahwa hidupnya yang sementara dijalani walaupun sebagai seorang budak di rumahnya, tapi karena dia berelasi dengan Tuhan, dia takut akan Tuhan yang tercermin di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia hidup dalam kebenaran itu, maka orang lain yang tidak mengenal Tuhan boleh melihat bahwa dia hidup dalam kebenaran. Inilah yang harusnya menjadi bagian kita. Bagaimana supaya kita bisa ada di waktunya Tuhan, waktu yang terbaik itu, yaitu senantiasa berelasi dengan Tuhan dalam kehidupan yang sementara kita jalani. Melewati proses penderitaan kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, itu pasti kita akan gagal. Ada banyak tekanan, ada banyak tantangan, pelayanan yang mungkin kita alami. Yang kami alami ada banyak tantangan selama kurang lebih 12 tahun yang terjadi. Tapi dikala
senantiasa berhasil dengan Tuhan, dan senantiasa takut Tuhan, maka kita akan tiba. Walaupun mungkin butuh proses yang sementara dijalani. Ada kesedihan, ada penderitaan, ada banyak hal yang terjadi. Tapi dikala tetap berelasi dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, maka kita akan dibawa tiba di waktu yang terbaik itu. Hal yang ketiga yang bisa saya lihat dalam kehidupan Yusuf, yaitu hidup tidak mau berbuat kejahatan atau dosa. Kalau kita lihat catatan tentang Yusuf dari Kejadian pasal 37 hingga Kejadian pasalnya yang ke-41, bagaimana Kejadian 50, bagaimana Yusuf tidak melakukan kejahatan ketika ia diejek oleh saudara-saudaranya. Terjemahan bahasa Indonesia yang lain mengatakan di Kejadian 37 ayat 8 memakai kata ejek. Maksudmu engkau ingin menjadi raja atas kami, jadi engkau ingin berkuasa atas kami, ejek saudara-saudaranya. Dan tidak ada catatan Alkitab bahwa Yusuf membalas mengejek. Kami juga kadang-kadang terpancing, dikala ada ejekan, ada orang yang marah, balas juga dengan hal yang sama. Tapi lewat bagian ini saya merenungkan, supaya boleh tetap ada dalam rancangan Tuhan dan mengalami waktunya Tuhan itu tidak membalas kejahatan. Ketika Yusuf ditaruh oleh saudara-saudaranya di dalam sumur, tidak ada catatan Alkitab bahwa dia berteriak-teriak dan mungkin memaki saudara-saudaranya. Tidak ada. Ketika ada godaan dari istri Potifar, dia malah mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini. Ketika ia dilupakan oleh juru minum raja, dia pun tidak marah dengan hal itu. Dia tetap melewati prosesnya. Ketika ada kesempatan untuk membalas kejahatan kepada saudara-saudaranya ketika Yusuf sudah menjadi penguasa, Yusuf pun tidak membalas hal yang bisa ia lakukan kepada saudara-saudaranya. Karena apa? Dia melewati prosesnya Tuhan dengan hidup tidak melakukan kejahatan, hidup tidak melakukan dosa. Dia tetap menjalani dan tertuju kepada Tuhan kehidupannya yang sementara ia jalani. Dan yang terakhir, bagaimana supaya bisa mengalami waktu yang terbaik dari Tuhan, yaitu melakukan bagian kita. Kita juga harus melakukan bagian kita. Apa yang menjadi hal yang harus kita kerjakan, itulah yang harus kita kerjakan. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 39 ayat 2-5, di situ ada banyak catatan yang menulis berhasil dalam pekerjaannya, sesuatu yang dikerjakannya, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, apa yang dikerjakannya. Kemudian setelah Yusuf menjadi penguasa di Mesir, dia mengelilingi seluruh tanah Mesir. Di sini kita boleh melihat Yusuf melakukan apa yang menjadi bagiannya di dalam kehidupannya untuk boleh melewati prosesnya Tuhan. Tidak dikatakan Yusuf berdiam diri. Dia boleh dinilai baik oleh Potifar karena dia tetap melakukan pekerjaannya dengan sungguh. Dia boleh melakukan dengan baik dikala ia ada dalam penjara. Dia melakukan dengan baik ketika juga dia sudah mengalami berkat Tuhan, dia melakukan dengan baik. Alkitab mencatat. Sehingga juga bagi kita untuk menanti dan melewati proses waktunya Tuhan dan tiba di waktu yang terbaik itu, kita tetap terus melakukan bagian kita. Kami juga tetap terus melayani walaupun mungkin tidak dianggap dan sebagainya. Iya kan? Kali sini pakai evangelis ini agak ribet-ribet juga, iya kan? Tapi puji Tuhan, boleh tetap ada. Ada godaan untuk mungkin kemana melakukan apa, tapi tetap ada dalam konteks pelayanan, di situasi apapun. Mengunjungi penjara, ya kan? Walaupun mungkin tidak dinilai dan sebagainya, tetap konsisten dengan hal itu. Dan puji Tuhan, boleh tiba di hari ini. Lakukanlah pekerjaan kita, lakukanlah bagian kita. Apa yang dipercayakan, lakukan dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Maka kita akan tiba di waktu yang terbaik itu, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kebenaran yang bisa kita lihat. Menanti waktu yang terbaik dan melewati prosesnya Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah berelasi dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Hiduplah tidak mau melakukan kejahatan dan dosa, dan lakukan bagian kita, bagian yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Dan setelah kita ada di waktu yang terbaik,
dan menjadi tantangan juga bagi kami. Setelah kami ada di waktu ini, di hari ini, apa yang harus kita lakukan? Setelah Yusuf diberi kesempatan menjadi salah satu penguasa di Mesir, apa yang dilakukan? Dia menjadi berkat bagi bangsa Mesir. Dia menjadi berkat bagi sesamanya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, dia menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, orang-orang terdekat. Sehingga ini juga menjadi tantangan bagi kami. Bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi orang banyak, bagi sesama kami yang ada. Bukan hanya bagi jemaat, tetapi bagi semua orang boleh menjadi berkat di dalam kehidupan. Tapi juga boleh menjadi berkat di tengah saudara-saudara yang ada, keluarga kita. Kita semua sementara dalam proses menanti waktunya Tuhan. Biarlah kita boleh melewatinya itu, dan kita boleh tiba di waktu yang terbaik yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan yang berkenan di hari ini boleh memberikan tanggung jawab yang besar. Tuhan, tolong kami, hamba-Mu ini, bersama dengan Pendeta Merlin, Tuhan, bahkan bersama dengan seluruh majelis dan jemaat, untuk boleh melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Melewati rencana rancangan Tuhan, tiba lagi di hal yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kami secara pribadi, bahkan bagi jemaat. Biarlah mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran. Biarlah kami dimampukan oleh Tuhan untuk tidak melakukan kejahatan dan dosa, dan dimampukan oleh Tuhan bagi kami untuk melakukan bagian kami dengan sungguh melayani-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus memberikan kemampuan bagi kami semua, bahkan bagi jemaat, bahkan bagi kami semua yang hadir, hingga boleh ada di waktu yang Tuhan siapkan bagi kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang menutup khotbah ini, kami majelis jemaat akan membawakan satu pujian syukur kepada Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik.